good condition. Now with teacher Reda again, we are going to study thematic. Everyone, let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for today. We say thank you for new blessing, for everything that we have done in our life. Thank you, Lord Jesus. Now we are going to study thematic. Please help us to understand our lesson. Thank you, Lord. We surrender this time only to your hand. In Jesus Christ's name, we have prayed to you. Amen. Okay, we are going to start our lesson. But before that, we want to sing first. Lagu kita adalah Garuda Pancasila. Oke, 3, 2, 1. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara yang adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Okay, everyone, we are going to start our lesson. So everyone, let's prepare your thematic book. Oke, kita kembali di dalam pembelajaran tematik kita. Hari ini kita akan buka buku tematik kita dari halaman yang ke-15. Semua buka buku tematiknya ya. Oke, tema kita masih tetap selalu berhemat energi. Oke, dari pembelajaran 3 dan 4. Untuk pembelajaran kita hari ini, Teacher Reda berharap kamu dapat untuk mengidentifikasi informasi dari teks visual, kemudian kamu dapat menjelaskan hak dan kewajiban penggunaan energi. Nah, setelah itu, kamu dapat membuat mobil roket angin. Nah, hari ini perhatikan ya baik-baik. Lihat gambar berikut. Pernahkah kamu membuat kincir angin? Yes, of course. All of you ya, pasti pernah membuat kincir angin. Mainan kincir angin ketika kamu belajar art and craft, kamu sudah pernah membuat ketika kelas 3. Nah, kita akan belajar dari manakah sumber energi yang membuat kincir angin dapat bergerak. Oke, nah mau kamu membuka buku kamu dari halaman yang ke-15, hari ini kita akan mengidentifikasi informasi dari teks visual. Oke, kincir angin merupakan sebuah benda berbentuk baling-baling. Di Belanda, energi angin dimanfaatkan juga sebagai sumber energi pembangkit listrik. Oke, kincir angin digerakkan oleh energi angin. Selain untuk menggerakkan kincir, energi angin memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Misalnya zaman dahulu, energi angin dapat digunakan untuk para nelayan untuk berlayar. Oke, nah sekarang perhatikan buku kamu. Akan membaca teks tentang kincir angin Belanda di buku kamu. Nah, sudah membuka bukunya? Ya. Dari buku teks kita, kamu bisa melihat teks bacaan kita tentang kincir angin Belanda. Oke, terdapat ada 2 paragraf. Oke, dari teks bacaan tersebut, Teacher Reda berharap kamu dapat nanti membuat ringkasan singkat. Oke, kamu hanya menuliskan informasi penting tentang kincir angin. Nah, dari 2 paragraf kamu bisa membuat ringkasannya menjadi 1 paragraf saja. Oke. Nah, misalnya kamu perhatikan gagasan pokoknya, kemudian gagasan pendukung informasi penting saja. Kemudian tuliskan manfaat energi angin yang dilakukan di Belanda. Misalnya, Belanda merupakan salah satu negara yang terletak di benua Eropa. Kemudian Belanda memiliki daratan dan ketinggian yang sama dengan permukaan laut, sehingga daerah Belanda itu sering dilanda banjir. Karena itu, untuk mengatasi banjir, maka orang-orang Belanda menggunakan teknologi kincir angin. Kincir angin itu digunakan untuk memompa air. Oke, kemudian kamu memperhatikan nanti di paragraf yang kedua. Nah, setelah kamu membaca teks tersebut,
kamu akan membuat ringkasan. Tulis yang benar ya. Nah, yang berikutnya perhatikan, kamu bisa membuat percobaan di rumah. Kamu bisa meminta bantuan dari orang tua kamu ya, papa mama. Nah, saat kamu membuat mainan mobil roket angin, kamu siapkan terlebih dahulu alat dan bahan-bahan yang kamu perlukan. Oke, perhatikan baik-baik. Ini adalah bahan yang mudah didapatkan, yang kita bisa dapatkan di rumah kita. Mungkin seperti balon tiup. Mungkin jika tidak ada di rumah, kamu bisa minta tolong kepada mama untuk membelikannya supaya bisa melakukan percobaan berikut. Nah, dari pembelajaran kita membuat perlakuan percobaan membuat mobil roket, ada yang kita pelajari. Oke, nah perhatikan ya. Nah, kamu bisa melihat buku kamu di dalam halaman 17 sampai dengan 18 langkah-langkah bagaimana membuat roket angin. Oke, yang pertama, kamu siapkan dulu alat dan bahannya. Oke, setelah itu yang kedua, tusuk sate dengan panjang 15 cm dipasang ke salah satu sisi botol menggunakan selotip ya. Nah, kemudian salah satu ujung sedotan dimasukkan ke mulut balon tiup. Oke, ujung lainnya dimasukkan ke dalam lubang botol yang telah ditiup hingga keluar mulut botol. Dan yang keempat, setelah selesai, mobil diletakkan di lantai, kemudian mulut balon dilepas hingga mobil meluncur. Oke, dari percobaan yang kamu lakukan, ada yang perlu kita jawab. Misalnya, yang pertama, bagaimana cara kerja mobil roket angin itu? Oke, nah kita lihat ya. Energi udara tersimpan di dalam balon. Ketika mulut balon dibuka, maka energi tersebut akan menghasilkan angin yang mendorong mobil yang semula diam menjadi bergerak. Oke, itu cara bekerjanya. Tadi Teacher Reda sudah katakan ketika kamu meniup balon itu, di dalam balon itu tersimpan udara. Dan ketika kamu sudah melepaskan, maka udara itu akan mendorong sehingga mendorong yang kamu sudah buat tadi buat mobilan itu akan mendorong sehingga bisa menjadi maju. Nah, perubahan energi apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat, mobil roket angin dapat mengubah energi udara atau angin menjadi energi gerak mobil, ya. Tadinya kan diam. Nah, tapi karena energi angin itu mengubah menjadi energi gerak. Oke, dan yang berikutnya, kamu perhatikan, nah selain daripada benda yang sudah kamu lakukan seperti apa, yang tadi benda apa lagi yang dapat mengalami perubahan energi seperti itu? Misalnya yang sudah kamu baca di dalam teks itu adalah kincir angin. Oke, nah kincir angin kita sudah pernah belajar di kelas 3 ya. Kincir angin itu dapat berubah menjadi energi listrik yang bisa dapat kita pakai sehari-hari. Di Indonesia juga pernah ada seperti itu ya, bisa juga dilakukan yang disebut dengan PLTB ya, pembangkit listrik tenaga bayu. Kita sudah belajar waktu di kelas 3. Nah, hari ini perhatikan berikutnya. Nah, tugas kamu nanti lakukan percobaan di rumah ya, John level. Kamu bisa melakukannya bersama ayah atau ibumu pada hari Sabtu. Yang berikutnya perhatikan di dalam pembelajaran keempat, coba perhatikan ya. Sumber energi apa yang paling banyak kamu gunakan dalam kegiatan sehari-hari? Oke, misalnya di dalam rumah, oke, sumber energi yang paling banyak kita pakai itu tentunya adalah listrik. Oke, nah perhatikan kalau Nina, setiap hari Nina memanfaatkan energi untuk melakukan aktivitas. Misalnya Nina berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Energi yang digunakan Nina adalah energi gerak dan energi kimia. Energi gerak yang dihasilkan Nina untuk mengayuh sepeda berasal dari makanan yang dimakan Nina. Makanan tersebut mengandung energi kimia. Nah, Teacher Roida mau juga kamu belajar ya. Di dalam waktu ketika kelas 3 kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Oke, energi apa saja yang kita sudah pelajari? Kan kita sudah pernah belajar misalnya energi terbesar di bumi adalah matahari ya. Nah, kita lihat di dalam buku kita halaman yang ke-23 ya.
Di situ ada macam-macam energi, misalnya energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi listrik, energi bunyi, energi kimia, dan energi biogas. Waktu kita kelas 3, kita sudah juga belajar tentang perubahan energi. Misalnya energi listrik berubah menjadi energi panas. Oke, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Oke, kita sudah praktekkan itu dan kita sudah pelajari. Nah, ketika kamu berhak untuk mendapatkan energi, maka kamu juga melakukan kewajiban. Misalnya, oke, kita perhatikan. Kamu dapat menjelaskan hak dan kewajiban penggunaan energi listrik. Kita berhak menggunakan listrik untuk memenuhi kehidupan. Oke, memenuhi kebutuhan kita. Misalnya, kamu berhak menggunakan energi listrik untuk memasak nasi. Oke, energi listrik itu berubah menjadi energi panas. Dan ketika mau membuat jus, kamu juga menggunakan energi listrik. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Oke, nah, jika kamu berhak menggunakan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan, maka jangan lupa kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaannya. Agar apa? Supaya sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Oke, manfaatnya ketika kita melakukan penghematan energi. Oke, kita dapat untuk mengurangi biaya penggunaan energi, serta menghindari pemanasan global akibat penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kamu sudah menggunakan hak kamu untuk mendapatkan energi listrik? Dan apakah kamu sudah melakukan kewajiban kamu untuk menghemat penggunaannya? Nah, perhatikannya ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Oke. Nah, gambar A ini adalah menunjukkan sikap tidak melakukan kewajiban untuk menghemat penggunaan energi listrik. Kamu berhak mendapatkan energi listrik, misalnya supaya kamu dapat menonton, kamu ketika merasa kepanasan, kamu dapat menggunakan kipas angin, dan juga kamu dapat mendapatkan penerangan. Namun, jangan lupa, kamu memiliki kewajiban untuk menghematnya. Oke, nah gambar A ini adalah sikap yang menunjukkan tidak melakukan kewajiban untuk menghemat sumber energi. Oke, dan yang kedua, B adalah menunjukkan gambar yang mendapatkan hak penggunaan energi listrik dan juga melakukan kewajiban untuk menghemat penggunaan listrik. Mengapa? Karena ketika ruangan terbuka mereka tidak menyalakan lampu dan mereka juga tidak membuang-buang energi, misalnya menyalakan kipas angin, namun mereka membuka jendela, berbeda dengan di gambar A. Oke, nah dari pembelajaran kita hari ini, Teacher Wida berharap kamu dapat untuk menjelaskan ketika kamu berhak mendapatkan sumber energi, namun kamu juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan energi. Nah dari hari ini Teacher Wida mau kamu mengerjakan latihan ya. Yang pertama, kamu membuat ringkasan dari teks yang sudah kamu baca tadi halaman 15 dan 16. Buat ringkasan yang berisi informasi tentang kincir angin. Singkat saja, tulis di dalam bukumu dengan rapi. Lalu kamu melakukan percobaan di rumah untuk membuat mobil-mobilan yang digerakkan oleh tenaga angin. Oke, boleh dibantu orang tua ya. Dan yang ketiga, kamu perhatikan gambar berikut. Nah, Teacher Wida mau kamu tuliskan pendapat kamu tentang situasi yang terlihat pada gambar. Seharusnya bagaimana sikap anak tersebut. Oke, sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai bertemu di dalam pembelajaran kita berikutnya. Tetap jaga kesehatan supaya kita tetap sehat. Oke, thank you and God bless you.